Shalom, perkenalkan nama saya Febrianti Sule, Prodi Teologi kelas A dengan NIM 2020218673. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengejak kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. Hal-hal yang terdapat dalam PUEBI ada 5, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, penulisan angka dan bilangan, tanda baca, penulisan unsur serapan. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Biasanya tanda baca ini dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Selain untuk menunjukkan tata, kata, dan struktur pada suatu tulisan, tanda baca juga berfungsi sebagai tanda jeda dan mengatur intonasi saat kita membaca. Istilah dalam tanda baca ada beberapa yang saya tahu: tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda hubung, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda elips, garis miring. Dan di sini saya hanya menjelaskan 3 tanda baca. Tanda seru. Yang pertama, tanda seru. Tanda seru biasanya sebagai bentuk dari penegasan pada akhir kalimat atau bisa menggunakan tanda seru untuk menunjukkan perintah atau seruan pada kalimat. Tak hanya itu, tanda seru juga bisa menggambarkan ketidakpercayaan, kesungguhan, atau emosi kuat yang coba disampaikan. Contohnya, taati rambu-rambu lalu lintas, tanda seru. Jangan buang sampah di sini, tanda seru. Pengertian tanda yang kedua, tanda titik. Tanda titik atau yang disimbolkan dengan titik. Tanda baca ini adalah sebagai penutup dari sebuah kalimat, apalagi untuk kalimat pernyataan, deklaratif, dan kalimat berita. Contohnya, saya sedang memasak, titik. Ibu menyapu halaman, titik. Ternyata, fungsi dari tanda titik tidak hanya itu saja, ada beberapa fungsi lain dari tanda titik, yaitu sebagai pembatas singkat pada gelar sarjana seseorang dengan bidang diambilnya, STTE, yang merupakan sarjana ekonomi. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Contohnya, karena baik hati, ia disukai banyak orang. Tak hanya itu, tanda koma juga ternyata punya banyak fungsi lain seperti digunakan dalam suatu perintah atau pembilang, misalnya 1, 2, 3, dan sebagainya. Sebagai penghubung antar kalimat, misalnya kata jadi meskipun demikian oleh karena itu. Jadi, meskipun, demikian, oleh karena itu, dan seterusnya. Digunakan sesudah ataupun sebelum kata seruan, misalnya hai ibu, bu, nak, dan sebagainya. Itu yang saya tahu. Selebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatian, terima kasih.